Halo teman-teman pejuang rupiah, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jadi seperti biasa saya buka toko itu pagi-pagi sekali jam 6, paling lambat setengah 7. Kenapa? Karena kita akan memburu rezeki pagi-pagi seperti biasa ya teman-teman ya. Dan ini saya sudah selesai mengangkat galon dan pergasan, dan kita sudah melayani pembeli lagi. Alhamdulillah saya belum menyapu dan sudah banyak pembeli yang datang teman-teman. Itu adalah rezeki pagi-pagi. Jadi kita itu kalau bangun pagi-pagi itu dan buka pagi-pagi itu akan mendatangkan banyak rezeki ya teman-teman ya. Jadi kalian yang punya usaha seperti saya, silahkan bangun subuh-subuh, dan setelah itu kita cepat-cepat membuka toko kita, karena itu rezeki akan datang pagi-pagi sekali teman-teman. Dan setelah selesai melayani pembeli, lanjut saya menyusun barang dan membersihkan meja ini, karena meja ini sangat berantakan setiap hari, dan begitulah karena memang ini adalah meja kasir. Dan lanjut lagi kita menyusun barang. Jadi ini yang barang yang masuk kemarin sore tidak sempat saya rapikan kemarin, banyak orang yang belanja kemarin ya teman-teman. Jadi ini yang kemarin waktu masuk itu saya tumpuk-tumpuk, saya begini karena saya menunggu waktu yang tepat untuk menyusunnya, karena kalau percuma juga kita menyusun kalau pas banyak orang kan tidak enak juga sama orang. Jadi semuanya akan berantakan kalau misalnya kita sementara menyusun barang dan banyak orang yang belanja. Jadi biasa itu kalau kayak kurang orang begini, saya membersihkan dan merapikan barang. Dan kalian lihat itu adalah gelas-gelas yang seperti biasa, itu adalah gelas hadiah ya teman-teman ya. Dan lanjut setelah kita buka semuanya, lanjut kita susun-susun di tempat ini. Jadi ini adalah sampo saset-saset, dan sebenarnya ini sampo saset sedikit sekali untungnya, tapi itu adalah salah satu pelengkap begitu ya teman-teman ya. Dan lanjut kita merapikan lagi barang-barang seperti biskuit, dan ini semua masuk kemarin teman-teman, karena kita tidak sempat merapikan kemarin, jadi baru pagi-pagi kita merapikan seperti ini. Dan kalian lihat ini handuk masih ada di kepala saya, karena memang rambut saya lagi basah sekali. Nah tadi pagi kita waktu baru bangun kita langsung mandi supaya segar, supaya kita tidak mengantuk. Begitulah, karena saya memang nggak bisa kalau pagi-pagi itu nggak mandi ya teman-teman ya. Pokoknya saya harus mandi dulu, harus keramas dulu baru buka toko. Kenapa? Karena kalau saya tidak keramas teman-teman, itu rasanya saya mengantuk terus kalau tidak keramas. Jadi ya wajarlah. Dan ini saya merapikan, dan kemarin itu banyak sekali barang yang masuk. Saking banyaknya yang masuk, jadi saya tidak sempat mau merapikan, karena kebetulan kemarin juga banyak orang yang belanja, jadi tidak sempatlah kita bersihkan. Dan ini saya lanjut menyusun sabun, dan kalian lihat itu saya kalau ambil sabun itu selalu ambil 1 dos 2 dos. Karena apa? Ini sabun cepat sekali habis. Jadi kalau misalnya kita tunggu sampai habis baru kita order, itu biasanya itu pelanggan kita akan lari, alias pelanggan kita itu akan kecewa kalau misalnya mereka datang di sini terus mereka mencari apa yang mereka inginkan, itu tidak ada barangnya, otomatis mereka akan kabur dan tidak akan kembali lagi ke tempat kita. Makanya saya itu selalu stok barang banyak-banyak, walaupun saya itu mengecer, selalu saya stok barang banyak-banyak, karena susah sekali kalau misalnya baru habis baru kita order begitu. Jadi saya selalu mengecek semua barang-barang saya yang mau habis itu harus diorder terlebih dahulu ya teman-teman. Jangan sampai itu sudah kehabisan baru kita order. Jadi kita itu kalau penjual itu selalu mengawasi semua barang-barang kita, mulai dari order barang, dan yang pastinya kita harus mengawasi juga expire-nya barang. Kenapa? Karena itu expire barang. Kalau barang sudah expire terus kita masih jual, itu akan menimbulkan berbagai macam fitnah. Jadi kita harus antisipasi. Memang kalau misalnya mau expire itu kita harus berbanyak promosi ya teman-teman ya, supaya barang itu cepat habis dan tidak sampai expire. Dan kalau misalnya sudah expire kita harus buang, atau minimal kita kasih kembali ke kampasnya kalau mereka masih mau ambil. Kalau tidak mau, minimal kita harus buang ya teman-teman ya, supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Karena tidak enak kalau misalnya orang sudah beli terus expire terus dikasih kembali, itu akan membuat kita cacat, begitu nama kita akan cacat. Jadi orang kan tidak akan kembali lagi ke tempat kita untuk belanja. Jadi itu adalah salah satu tips dari saya sebagai penjual. Jadi kita itu kalau misalnya barang expire itu tidak boleh taruh di tempat pajangan ya, minimal kita buang atau minimal kita simpan untuk dikasih kembali ke kampasnya, begitu ya teman-teman. Jangan sampai barang expire itu didapat oleh customer kita, karena itu akan membuat kita malu begitu. Karena kita sebagai penjual itu susah sekali untuk mendapatkan kepercayaan dari pembeli, karena kalau mereka sudah dapat barang expire itu kita akan dicap sebagai penjual
penjual yang selalu menjual barang expire, walaupun itu kita tidak sengaja. Jadi sebagai penjual kita harus itu selalu teliti ya teman-teman. Jadi saya itu dari dulu kalau misalnya ada yang mau expire, minimal saya promosikan terus itu barang sampai barangnya laku, karena sebagai penjual kalau misalnya kita mendapatkan barang expire yang banyak itu kita akan rugi banyak ya. Jadi sebelum expire kita harus berpromosikan, minimal kita kasih turun harganya, setidaknya kita ruginya cuma sedikit daripada kita rugi banyak. Karena kita penjual kalau sudah banyak expire itu akan membuat kita rugi besar, karena terus terang kalau misalnya menjual begini itu untungnya sangat kecil sekali, sedikit sekali. Cuman karena kita menjualnya banyak jadi itu akan membuat kita untung. Jadi kalau misalnya kita jualan itu terus sedikit saja yang kita jual itu akan ya terus terang itu untungnya cuma sedikit, kecuali kita menjual mahal. Tapi kalau kita menjual mahal itu tidak bakalan membuat pembeli kita betah dan mereka akan pindah langganan begitu. Jadi begitulah resikonya kalau kita menjual ya teman-teman. Jadi kalau kita menjual itu kita harus banyak belajar, karena kalau kita tidak belajar itu akan ya begitulah akan membuat toko kita begitu-begitu saja dan tidak akan berkembang. Jadi begitu cara saya mengolah toko saya ini selama ini, dan alhamdulillah toko saya ini sudah berumur 5 tahun dan alhamdulillah sekarang kita akan membuka cabang kedua lagi. Dan terus terang dulu saya hanya seorang pegawai kantoran dan tidak tahu sama sekali namanya menjual barang campuran seperti ini. Dan sebetulnya saya menggeluti usaha ini, alhamdulillah saya belajar setiap hari. Jadi orang sering bertanya bagaimana caranya supaya usaha kita berkembang. Terus terang itu butuh waktu untuk belajar dan melihat keadaan. Dan kita harus melihat keadaan bagaimana di sekitaran kita, karena beda tempat itu beda peminatnya. Contoh kayak di tempat saya dengan di tempatnya orang lain itu pasti beda yang laku ya. Misalnya di sini paling laku pulsa, mungkin di tempat lain yang paling laku barang ini atau barang itu, karena setiap tempat itu pasti berbeda peminatnya ya teman-teman ya. Begitulah kira-kira kalian bisa bahasakan sendiri. Dan ini saya lagi menyusun barang lagi, karena setiap hari memang kita harus menyusun barang. Terus kalau kita tidak bisa menyusun barang ya tidak usah jualan ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah tips dari saya bagaimana cara saya mengembangkan toko saya. Dan mungkin sampai di sini dulu ya videonya. Semoga video saya bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ikuti terus video kami yang lainnya ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye, sampai jumpa dan salam pejuang rupiah.